Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bin ta'alum wa ta'alim al-ifadah wal-istifadah wal-hasdah masuki bi kitabillah sunnatu rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Monggo kita kawiti salatipul qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menyiapkan puasa, nggih, mapak poso. Kemarin sudah kita bahas syarat sahnya puasa, syarat wajibnya puasa, kemudian rukunnya puasa. Sekarang akan kita bahas hal-hal yang membatalkan puasa, yang merusak puasa, dan kemakruhan puasa. Ya, yang pertama, hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa kita jadi batal itu kapan sih? Yang kemarin jelas nggih. Yang kemarin satu itu ketika kita lupa niat. Kok gak niat? Maka puasa kita batal, tapi tetap kita wajib menahan dari makan dan minum. Dan tidak dianggap poso kubuk bawang. Jadi gak dihitung posone karena batal, tapi dia wajib menahan makan dan minum. Itu kemarin yang masuk di niat. Yang membatalkan puasa yang lain satu, berhubungan badan. Tidak boleh berhubungan badan ketika dalam keadaan puasa. Jika melakukan maka kena kafarul udma, kafaratul udma. Kafarah udma itu hukuman yang besar. Poso rong ulan nutuk 2 bulan berturut-turut, ndak boleh batal. Siji we, misalnya 2 bulan kurang 1 hari saja kok bolong, maka harus ngulangi dari awal. Harus ngulangi dari awal. Yang kena hukuman adalah
laki-laki, perempuannya tidak kena. Dan seterusnya ada pembahasan sendiri. Mudah-mudahan tidak terjerumus ke sana. Amin Allahumma amin. Ini nemen nih. Nek gak kuat tenanan tataku, gak kuat tenanan. Ya mau kaon dhisik wis. Dosa, ya dosa. Sapa muni ra dosa? Mau kak dosa. Tapi dosa ini tidak sebesar apa iki? Kafarut dumai. Gak kuat, gak kuat nganten anyar tat gebungi tas akad misalnya, gak sempat misalnya. Ya wis. Ya mau kak wis. Dosa. Tapi tidak sebesar dosane kafaratul udma. Pun. Nomor 2, istimna. Istimna itu mengerjakan sesuatu bertujuan untuk mengeluarkan mani. Jadi tolabul mani. Jadi mengerjakan sesuatu yang itu tujuannya untuk mengeluarkan mani. Itu tidak boleh, batal, sampai metu batal. Nek metu dhewe ndak apa-apa. Tapi kalau keluar karena sesuatu dia sengaja, maka itu namanya istimna. Nomor 3, istiqo. Istiqo itu tolabul ke. Tolabul ke itu mengerjakan sesuatu yang menyebabkan dia menjadi muntah. Misalnya kalau ana wong nek mambu duren muntah. Poso-poso kok golek duren terus diampuni, akhirnya muntah. Ya batal. Karena dia sengaja. Berbeda kalau tidak sengaja, jalan set misalnya ning ratan kok ning gurine truk sampah. Langsung mandek muntah, gak apa-apa, enggak batal, enggak. Tapi kalau dia sengaja, maka itu batal. Mosok ono zat wong sengaja muntah, mbok menawa ya, mbok menawa. Nomor 4. Ini, masuknya sesuatu ke dalam lubang di tubuh kita, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Lah ini loh, sing duwa pembahasannya iki. Lubang di dalam tubuh ada 2, ada yang nampak dan yang tidak nampak. Nampak sama yang tidak nampak. Yang nampak ada 7. Telinga kanan, telinga kiri, telinga kanan 1, telinga kiri 2, kemudian hidung kanan, hidung kiri, lubangnya, kemudian mulut, kemudian jalan depan, kemaluan, jalan belakang. Ini 7. Mata tidak. Meskipun sebagian ulama mengatakan masuk, tapi pendapat yang mutamat kuat mengatakan tidak. Nek jogo-jogo ya ojo lah. Ya, tapi nek momen misalnya meripate kok wabang nang momen gawatel ya ditetesi. Tapi kalau ndak darurat sekali jangan. Oke, 7. Ini yang nampak. Nanti tak jelaskan satu persatu. Yang ndak nampak. Yang ndak nampak itu yang ada di dalam tubuh. Di dalam tubuh itu ada kayak pembuluh darah. Jadi wong nek loro diinfus, iku gak sembarang ngecopno, gak sembarang nyoblosno. Jadi mesti digoleki terus dicoba. Lah, ini adalah aliran makanan. Kalau ini ndak batal enak, poso-poso tak diinfus saya suwen, ya kuat. Enggak, ini batal. Jadi orang yang puasa kok diinfus, puasanya ndak sah. Kenapa? Karena masuknya sesuatu ke lubang yang ndak nampak. Berbeda dengan cek darah. Cek darah. Karena yang diambil bebas. Bukan pembuluh darah. Ya, tunggale kok poso-poso kemudian masak ke perang. Aduh, gak apa-apa. Karena itu bukan lubang. Bukan mahfad maftuh. Ya, bukan lubang yang ini terbuka yang itu menjadi saluran makanan. Nggih, paham nggih, dibedakan. Tat suntik tat. Suntik ada 2 makanya. Saya ndelok suntike. Suntik itu sembarang nyuntik. Kayak insulin kan sembarang nyuntik. Insulin, tahu insulin nggih? Nek diabetes iku lho, wis nemen terus kan sembarang nyuntik. Pokoke nggir kene. Wis suntik dong. Kan ndak harus di pembuluh darah. Ndak apa-apa. Karena tidak masuk ke lubang. Tapi kalau masuk ke lubang yang ini sing apa ya jenenge? Ya sing ngene iki lah, otot ngene to. Nah ini batal. Makanya nek poso-poso suntik, nek poso-poso infus jelas batal. Tapi nek poso-poso suntik, delok suntike. Suntik iku ana sing cuman dilebokno sembarang, ono sing memang kudu hati-hati, ono masuknya lubang itu adalah lubang ke saluran makanan dan sebagainya. Pun saya tidak tahu, itu sing bahas meneh dokter wis. Pokoknya kaidahnya ngono, ya. Sudah, sekarang lubang yang nampak. Lubang yang iso ya bengi lah suntike. Ya, tapi kalau memeriksa darah cek kadar gula, kadar apa enggak apa-apa, enggak membatalkan ya. Kemudian yang Yang nampak. Telinga kanan, telinga kiri.
Telinga kanan, telinga kiri ini termasuk lubang. Puasa-puasa kok kemasukan air, kelbon banyu. Kelbon banyu misalnya ya, kelbonan banyu. Ya apa? Ya. Masukkan air. Kalau kemasukan air di dalam, sekarang penyebabnya apa? Sengaja apa enggak? Enggak Ustaz, enggak batal, enggak sengaja. Ojo nang ngene ngombe es degan, poso-poso gak sengaja lali ya gak batal. Oh, dilebokno kene. Ya. Kalau sengaja batal. Mosok ono sengaja Ustaz. Oh dilebokno kuping ngene ra ono Ustaz sengaja ceritane. Sengaja masuknya di telinga ini, misalnya puasa-puasa, dia tidak kebutuhan banget, adus. Jegur-jegur, wah adusnya no woman. Ndak hati-hati, masuk. Berarti ini masuk unsur sengaja. Wae poso-poso kok renang, sampai melbu kabeh. Berarti dia tidak berhati-hati, dia ada unsur kesengajaan di sini. Ya, berbeda kalau mandi besar. Sadurunge subuh malam hubungan, terus tangi-tangi, rodo awan, terus cepet-cepetan sahur, terus mendekati subuh, terus subuh durung adus. Sah puasanya, sah. Tapi durung adus. Mergo adus junub. Biur mlebu. Duk mlebu piye ngene iki? Adus apa? Adus wajib. Enggak apa-apa. Karena di situ tidak ada unsur kesengajaan, artinya dia mandinya benar harus rata dan harus mandi besar, bukan mandi kecil. Ya. Oke. Itu. Lah telinga semua di lubang-lubang tadi itu ada yang bagian dalam, ada yang bagian luar. Yang batal jika masuk bagian dalam. Kalau bagian luar enggak. Telinga, ini ada telinga dalam, ada telinga luar. Nek aku belajar SD dhisik iku ana telinga dalam, ana telinga luar. Dhisik. SD wis diulang kok. Cuman bingung, apa iku maksudnya kanggone. Ternyata nyambung mbek ilmu agama. Jadi Allah menciptakan jari kita berbeda-beda, ana sing gede, ana sing cilik. Lah yang kecil ini sebagai ukuran. Telinga luar itu apa sih? Telinga nek kita masukkan begini. Ini jari tidak akan bisa menyentuh telinga dalam. Jadi nek poso-poso ngene gak batal. Tidak batal. Karena apa? Karena ini sebagai ukuran telinga luar. Ini telinga luar. Jadi poso-poso kok ngene gak batal. Nah iso dihindari tapi ya gak batal ini. Tapi kalau pakai apa ngono kanterbat, iya kanterbat, ura-ura kuping, pasti masuk dalam ya, mesti masuk dalam. Karena lebih kecil daripada ini. Oh ya. Lah itu batal. Kalau kita lihat, kita gerayangi mbek ngene, itu akan mentok di kayak ada perbatasan. Kayak ada batasnya di telinga. Yaitu batasnya dalam dan luar. Yang batal jika masuk ke telinga dalam. Saya punya teman dulu ketika di Yaman itu sadurunge subuh ora kuping. Bareng adzan, Allah ditarik. Kapase keri. Kapase keri. Lu kapase keri ya batal. Ya mau rumah sakit terus dicukup. Batal. Ya. Jadi hati-hatilah ya, hati-hati. Ini telinga luar, telinga dalam. Yang batalkan adalah masuknya sesuatu di telinga bagian dalam, bukan telinga bagian luar. Pon. Telinga dua jelas. Hidung sama. Ini hidung. Kalau kita gerayang hidung kita ini ada tulang. Ini ono balungi. Biasanya petunjuk wis dijukuk iki wis gak ono kene iki. Ya. Lah iki jari, kalau nggih jari. Ini ada telinga. Lah, ini telinga apa hidung? Ini bagian luar dan bagian dalam. Yang membatalkan jika masuk bagian dalam. Ya. Bagian luar enggak masuk. Misalnya kok apa poso-poso ngupil. Tapi saiki jarane aja sering-sering nyentuh wajah, nggih. Asline ngupil ku gak perlu, asline. Kok iso Ustaz? Iya, kalau kita wudunya sempurna. Kemu terus istinsyak, nyesep banyu irung. Artinya ketika wudu itu hidungnya dibersihkan sekalian. Itu insya Allah gak perlu ngupil. Adanya ngupil karena kita tidak menjalankan apa ki jenenge kesunahan iku, nggih. Pilek saat nemen saat ini saringan. Ya, hidung ini dikasih saringan sama Allah. Jadi adanya upil itu juga kotoran-kotoran yang tidak bisa masuk ke dalam. Iki ono saringane iki, canggih. Allah mendesain napa ki indera kita itu canggih. Di telinga juga ada saringannya. Ya ini juga ada saringannya. Jadi yang tidak masuk itu kotoran namanya upil. Lah itu ngupil gak apa-apa. Ngupil tidak apa-apa. Karena masih telinga, masih hidung bagian luar. Tapi hati-hati.
Kok sampai ngupil terus upile kesodok. Upile kesodok. Dari luar ke dalam, seret batal. Karena upil itu dari luar masuk ke dalam. Mosok saat ngupil kok kesodok. Makanya jenengan nate paling ya. Pokoknya tahu lah sing biasa-biasa ngupil paling tahu ngerasan. Oh ngono iya. Ya paham aku. Biasanya ngupilnya terus rodok mlebu terus dicukri sampai dukur-dukur ini ya. Tapi kalau sebatas ini ndak batal. Sing enak gak usah lah di sisi-sisi ini. Ya. Terus umbel Ustaz, umbel. Umbel. Wong pilek gak ono wong sing pengen pilek kok gak ono. Poso dilalai naudzubillah misalnya, mudah-mudahan ndak ya. Poso pilek sampai dilewer. Terus sedot. Lah iki mlebu. Sisilah apa sedot ya. Di sisi ditokno. Wis cah cilik-cilik biasane cah umbelen, tapi nek wong gede-gede aman lah. Mosok ana wong gede-gede gilani koyo ngono mosok ana ya. Insyaallah gak aman. Cah cilik-cilik biasane umbelen iku lho. Terus sedot sret ngono. Pun